LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat dibentuk untuk menjadi pengawas berjalannya pemerintahan dan perusahaan di Indonesia. Namun, siapa yang akan mengawasi praktik LSM ini? Pertanyaannya, bagaimana kalau media dan LSM menjelma menjadi kekuatan yang justru terlibat dalam konspirasi atau bahkan menjadi kekuatan yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat untuk misalnya memeras atau mengintimidasi perusahaan, pemerintah untuk kepentingan sempit mereka? Namun salah satu tuduhan utama yang nyaring terdengar adalah LSM yang ada di Indonesia sebenarnya hanyalah perpanjangan tangan kepentingan asing yang berusaha menjajah Indonesia. Dan tuduhan ini menjadi nampak masuk akal karena sebuah data tahun 2014 menunjukkan bahwa 73% sumber dana LSM besar berasal dari donor atau LSM internasional. Funding asing itu menyebarkan miliaran rupiah kepada puluhan LSM di Indonesia. Ternyata hasil pemantauan kami menunjukkan bahwa mayoritas dana tersebut tidak pernah sampai ke masyarakat, alias dikorup oleh para aktivis LSM yang menjadi mitra funding. Dengan sini sebagian pihak menganggap LSM saat ini telah tumbuh sebagai industri tersendiri yang di dalamnya bertebaran para aktivis yang tidak berintegritas, tidak bermental baik, tidak bermoral. Ada tokoh-tokoh LSM yang memiliki jaringan hubungan yang luas dengan donor asing, hidup mewah, tidak bekerja secara transparan dan bertanggung jawab, dan bahkan mengintimidasi para pegiat sosial di jajaran rendah. Setelah maraknya LSM melakukan kampanye hitam sawit yang menguntungkan negara asing, akhir-akhir ini pun bermunculan framing mengenai kolusi perusahaan batubara Adaro dengan bank-bank BUMN. Menteri BUMN dituduh telah mengerahkan pendanaan untuk perusahaan Adaro guna membantu bisnis kakak kandungnya. Namun, yang tidak diketahui orang banyak, Adaro telah melakukan bisnis dengan berbagai bank selama 28 tahun, di mana Menteri BUMN baru menjabat di Kabinet Indonesia Maju selama kurang lebih 1,5 tahun. Adaro mendapatkan pinjaman dari 11 bank, tidak hanya bank BUMN, namun juga ada CIMB, UOB, Standard Chartered, dan bank lainnya. Bisnis bank BUMN dengan perusahaan non-BUMN telah lazim dan banyak dilakukan, seperti dengan perusahaan Adira Finance, Waskita Toll Road, dan banyak perusahaan lainnya. Sebuah LSM melakukan protes atas kerjasama yang dilakukan para bank yang memberi pinjaman kepada perusahaan Adaro. Sebut mereka, bank-bank tersebut mendukung kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Adaro. Kerusakan lingkungan, Adaro selalu mengimplementasikan good corporate governance dalam beroperasi, yang mengantarkan Adaro ke sejumlah prestasi, seperti penghargaan dari Kementerian ESDM langsung dalam menanggulangi bencana alam. Sudah dari 2011, sebelum disyaratkan pemerintah, Adaro telah menjalani biofuel project untuk mengurangi emisi di wilayah tambang. Dari 2020 lalu, Adaro telah melakukan penanaman di das dan areal rehabilitasi tambang dan terus akan transformasi dengan Green Initiative yang mengatasi perubahan iklim dalam jangka panjang. Yuk, jangan salah fokus. Apa kamu sebenarnya sudah tahu penyebab utama perubahan iklim? Penggunaan bahan bakar minyak alias BBM yang berlebihan adalah penyebab utama dari perubahan iklim. Kalau memang ingin memberikan perubahan, yuk berikan solusi yang memberikan dampak langsung.